نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ليس أزكى منك أسنان يا الله قد يا جد حسيني يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وعليك الله صلى يا الله دائما طول دوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وعلى البدر علينا من زكيات وجب الشكر علينا Bang, Haji masih di Bandung? Haji masih di Bandung? Oh, iya. Apa ini? Baca apa ini? Soal husna. Baru rotib. Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Ini mati berarti ya? Mati. Cek. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sahibul Bait beliau Bunda Tamara Aditya Rahma Karim sekeluarga. Cik. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Luar dengar nggak? Nggak dengar. Nah, pas. Speakernya tolong diangkat Pak Sarya, taruh sini. Segenap jajaran pengurus Majelis Taklim Raudhatul Mahabbah Nagoya, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah semuanya, rahimakumullah wa asadakumullah. Biliktifa waliktisor, mari kita awali majelis kita ini dengan sama-sama beristighfar kepada Allah dan membaca sayyidul istighfar, dengan harapan mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqomah, majelis yang membawa keberkahan, kemanfaatan, juga kemaslahatan untuk agama, dunia dan akhirat kita, majelis yang menjadi wasilah diijabahnya semua doa kita dan dikabulkannya semua hajat serta cita-cita kita, terkhusus hajat beliau Bunda Tamara sekeluarga, baik hajat agama, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin Allahumma. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa likusuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum. Khassah liqadha'i hawaiji Tamara Aditya Rahma Karim sekeluarga min hawaijid dini wa dunya wal akhirah.
ولفتوح قلوبنا وقلوبكم ولفتوح قلوب جميع أولادنا ذرياتنا وأزواجنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا khususan lifutuhi qulubi Sophie Erika Putri Oliver lifutuhi qulubi Muhammad Delik William Syaputra Oliver futuhal arifin futuhal ulama'il amirin wassalihin wa ala man nawaw bisanakun as-salihun ajarakumullah al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin was sufiyatil mutaqaddimin wa jami'il malaikatil asy wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina wa maulana Syekhul Qutbir Rabbani wal wasis samadani sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa sayyidina Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadili radhiyallahu anhu ila hadrati jami' awliya itisa jami' awliya illa bi hadi wilayah batamma hawla jami' masyayikhina wa masyayikh masyayikhina al-ahya'i minhum wal-amwat wa hadrati Bagi Ali Judi, bagi Abdul Hamid, bagi Nur Ihsan Punya Haji Aminah, bagi Abdul Karim, bagi Marzuki Dahlan, bagi Ma'ruf Salim, bagi Hari, bagi Nawawi, bagi Abdul Karim, Jami Masyi Mahadlil Buyuh ila hadratil bagi Muhammad Arwani Amin, bagi Syarani Ahmad, ibunya Ismail, bagi Abdul Salam, bagi Muhammad Ma'asum Hatta Masyayikhina masyayikhina fi muassasah Matali'ul Huda wal Arwaniyah ila hadrati sahibi hadzal ratib al-habib Umar bin Abdul Rahman al-Lattas ila hadrati jami' man najazana min al-masyayikhil al-muntaha khususnya hadrati Ramaji Amjad al-Hafidh ila hadrati Buyar Razi Hasim وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذرياتهم مشايخهم ومن انتسب إليهم قدس الله سرهم ونور ضرائقهم ويعلي درجاتهم وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم وشفاعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها بلادها جبالها وأوديتها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وأخوالنا وخالاتنا وعمامنا وعماتنا ورذوي الحقوق الواجبات علينا خصوصا خاصة إلى حضرة المرحوم والمغفور له Bapak Haji Abdul Karim Hamid bin Samnun, ila hadrati almarhumah Ibu Siti binti Basar, ila hadrati almarhum Ki Samnun, ila hadrati almarhum Bapak Rodrigo Oliver,
ila hadrati almarhumah Gina Oliver, almarhum William Oliver, ila hadrati almarhumah Ibu Kasmina binti Samnon, ila hadrati almarhumah Ibu Kapsah, ila hadrati almarhum Bapak Basar, almarhumah Mbah Muntirah, ila hadrati almarhumah Ibu Satuah, ila hadrati almarhum Bapak Kasim bin Samnon, ila hadrati almarhum Bapak Kasuno bin Samnon, ila hadrati almarhum Bapak Abdul Mu'alim bin Bashar, wa jami'a ahli kuburi sahibil bait, wa umuman ila hadrati jami'a ahli kuburi man hadaru fi hadzal majlisil mubarak, ghafarallahu dzunubahum wa nawwara quburahum wa sattara uyubahum wa rafa'a darajatihim wa ja'ala quburahum rawdatan min riyadil jannah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirni wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Langsung rotibal atas ya. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلت بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب هذا الراتب قطب الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى ساداتنا العالمية وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق الواجبات عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح شيخنا اسم مولانا أحمد الشاذلي ومشايخ أساتذة سلسلة الطريقة الشاذلية العلوية
والنقشبندية الخالدية والقادرية والتيجانية والمحمدية ومشايخ وخلفاء ومريدي ومحبوبي ومسوبي بمشارق الأرض ومغاربها أمدنا الله ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق الواجبة علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم افتنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك جلالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وسع علينا رزقنا وعذب علينا خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari tiada pernah bosan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah malam hari ini kita bisa hadir dan duduk di majelis mulia, majelis zikir, majelis maulid, majelis ilmu, majelis doa. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah benar-benar berkenan meridhoi dan menerimanya. Amin. Meridhoi semua yang hadir, memberkahi majelis dan semua yang hadir, juga memberkahi apapun yang telah Allah anugerahkan kepada kita dari kebaikan-kebaikannya, dari nikmat-nikmatnya, dari fadl serta anugerah-anugerahnya. Amin amin Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dengan segala kekurangan, kelemahan kita, Rasulullah berkenan mengakui kita sebagai umatnya yang lewat Rasulullah kita selalu mendapatkan pertolongannya Allah, pertolongan baik di dunia yang fana ini maupun kelak di akhirat yang langgeng kekal dan abadi. Amin amin Allahumma. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, materi kajian kita malam hari ini sebagaimana yang telah di-share di beberapa grup WA, materi tentang akhlak. Tentang apa? Akhlak. Ketahuilah bahwa ilmu yang Nabi katakan tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, belajar ilmu, menuntut ilmu itu sangat wajib baik bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud dalam hadis ini yang hukumnya wajib ain dipelajari, wajib ain dipelajari, berarti kalau nggak belajar dosa, karena hukumnya sama dengan hukum wajibnya sholat, hukumnya sama dengan hukum wajibnya puasa dan kewajiban-kewajiban lainnya. Kata Imam Al-Ghazali, kalau disimpulkan ilmu yang wajib ain dipelajari itu terbagi menjadi 3. Jadi berapa? 3. Yang pertama ilmul aqidah wat tauhid, ilmu tentang akidah, keyakinan kita kepada Allah, wat tauhid, dan tentang cara mentauhidkan Allah yang benar. Kita yang sering mengucapkan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, itu maksud tidak ada Tuhan selain Allah itu seperti apa? Itu dikaji, dikupas tuntas dalam disiplin ilmu yang namanya ilmu tauhid. Wajib.
ain dipelajari, mengenal tentang sifat-sifatnya Allah. Kalau akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidah yang 50. Sifat wajib Allah 20, mohal Allah 20, jaiz Allah 1, 41, sifat wajib Rasul 4, mohal Rasul 4, jaiznya Rasul 1, 41 tambah 9, 50. Itu harus benar-benar wajib kita pahami. Makanya yang merasa belum belajar tentang ilmu akidah yang 50 harus mau belajar. Jangan sampai kita mati ternyata kita belum mempelajari ilmu akidah dan tauhid tersebut. Saat ini kajian kita yang tentang itu kita kaji di Masjid Al-Kafah, ya. Itu mengkaji tentang ilmu akidah dan tauhid, akidah yang 50. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ilmu sir, ilmu rahasia, ilmu yang berkaitan dengan masalah hati. Yang ketika hati seorang hamba baik, maka seluruh anggota tubuhnya menjadi baik. Itulah disiplin ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Ilmu apa? Ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Nah, malam hari ini kita belajar sebagian dari materi tentang ilmu akhlak. Karena Islam, Bapak Ibu, ini agama yang mendogma umatnya, pemeluknya untuk memiliki akhlak yang luhur. Nabi, sang pembawa agama, adalah manusia yang akhlaknya paling luhur dan mulia. Dan Nabi mengajarkan tentang akhlak yang mulia tersebut. Akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama. Akhlak kepada sesama bisa kepada orang tua, bisa kepada guru, bisa kepada tetangga, bisa kepada tamu, bisa kepada saudara, dan seterusnya. Nah, malam hari ini kita mengkaji ilmu akhlak itu. Sehingga karena kita mengkaji ilmu yang bicara tentang sir, kata Imam Ghazali, ya otomatis hukum belajar malam hari ini tentang akhlak, hukumnya menjadi wajib ain. Dan yang ketiga, ilmu syariah. Ilmu syariat ini yang banyak sekali yang dibahas. Ilmu tentang cara baca Quran, ilmu tentang cara beribadah, ilmu tentang cara bermuamalah. Yang ilmu syariat ini sebagian besarnya dibahas dalam disiplin ilmu yang namanya ilmu fikih. Jadi 3 ilmu ini Bapak Ibu hukumnya wajib ain kita pelajari. Makanya kalau ada majelis-majelis yang memang materi kajiannya ini tidak keluar dari 3 macam disiplin ilmu ini, jika sempat hadiri. Tapi kalau majelis yang hanya materinya tentang motivasi, itu hukumnya nggak wajib ain. Kalau majelis bicara tentang 3 disiplin ilmu yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, usahakan untuk hadir dalam rangka menggugurkan kewajiban kita. Paham ya? Jadi jangan sembarang majelis didatangi, ya. Majelis itu ada yang wajib ain didatangi. Ketika majelis itu materi kajiannya tentang ilmu-ilmu yang wajib ain dipelajari. Ada yang
sebatas sunnah. Didatangi baik berpahala, enggak pun enggak berdosa. Ada yang hanya sebatas boleh. Ada kalau perkumpulan itu isinya maksiat, kita mendatanginya hukumnya haram. Jadi harus selektif dalam memilih majelis. Malam hari ini Bapak Ibu jamaah semuanya, kita akan belajar tentang adabul ikhwan, etika yang perlu dijaga, tata krama yang perlu terus dijaga dalam rangka bersaudara, berkawan dengan yang lain. Harus kita pahami itu, agar jangan sampai dalam berkawan, dalam bersaudara ternyata jauh dari adab dan etika yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau orang dalam berkawan bersaudara kok tidak menggunakan etika dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ajaran Rasulullah ini diteruskan oleh para ulama selaku pewaris Rasulullah lewat karya-karyanya, diajarkan oleh guru-guru kita belajar dari guru-gurunya, begitu seterusnya. Artinya kalau kita belajar pada guru yang punya sanad keilmuan bersambung pada Rasulullah, itu ya sama kita belajar kepada Rasulullah. Paham ya? Jadi materi kajian kita malam ini tentang adabul ikhwan, adab etika yang perlu dipahami. Kalau sudah paham, jaga dengan benar etika dalam bersaudara dan berkawan. Tapi sekali lagi bukan kok kata saya Pak Ustadz Lukman ya, tapi kata ulama yang malam hari ini penjelasannya saya baca dan saya jelaskan. Bapak Ibu, biar enggak salah dalam berkawan, biar berkawannya bisa langgeng. Amin Allahumma. Karena kalau kata Roma, kawan itu macam-macam. Ada kawan yang mau ngumpuli kita saat kita banyak duit saja, kawan di meja makan, mengawani kita saat kita jaya saja. Ada tidak? Hadir kira-kira yang seperti itu? Kalau hadir segera tobat. Nanti kalau kawannya nggak berduit, ditinggalkan begitu saja, dikucilkan, nggak pernah ditegur sapa, say hello, terkadang sampai terpaksa ngebel, diangkat, maaf ya saya lagi sibuk. Naudzubillahi min. Beliau Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ulama besar, punya banyak karya. Di antara karya beliau itu kitab yang bicara tentang akhlak, judulnya Al-Adab Fid Din, etika dalam menjalankan agama. Di sana beliau menjelaskan tentang adabul ikhwan, tentang etika adab yang harus dijaga dalam berkawan bersaudara. Kalau pengen pertemananmu, perkawananmu langgeng, perkawananmu bukan hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Apalagi perkawanan hanya saat kita banyak duit saja, bukan, tapi sampai di akhirat. Sebab al-akhilla,
Kata Allah, para kekasih, orang yang di dunianya saling mencintai satu sama lain, kelak di hari kiamat menjadi musuh. Bapak sama anak bisa menjadi musuh. Suami sama istri bisa menjadi musuh. Kawan yang saking akrabnya sampai digolongkan besti, siang malam selalu kumpul, runtang runtung. Di mana ada si A pasti ada si B. Tiap hari melala ada A ada B. Itu nanti pun bisa menjadi musuh. Kecuali kalau perkawanannya, percintaannya, kasih sayangnya karena Allah, meskipun bukan anaknya, bahkan meskipun bukan pasangan hidupnya, tidak akan menjadi musuh kelak di akhirat, bahkan saling membantu sama lain. Andai mungkin melihat kawannya di neraka, akan minta tolong pada Allah agar diselamatkan dari neraka. Makanya mudah-mudahan perkawanan kita, persaudaraan kita ini benar-benar al-hubbu fillah, perkawanan, persaudaraan, saling mencintai sama lain yang karena Allah, bukan karena lainnya. Amin Allahumma amin. Beliau katakan di sana adabul ikhwan, adab berkawan. Itu ada 7. Ada berapa? 7. 7 adab itu yang pertama al-istibsyaru bihim indal liqa. Perhatikan ini. Kalau jumpa dengan kawan, tampakkan kegembiraanmu. Jangan tebang pilih. Menampakkan kegembiraannya ini hanya kepada kawan-kawan tertentu saja. Kepada nandai dia, si fulan, si fulan, si fulan. Ini Masya Allah wajahnya merengut. Tahu merengut? Jetatut. Tak ada senyum, cemberut, apalagi sampai mau nyapa. Ini orang nggak paham tentang adab dan etika dalam berkawan. Nabi itu jangankan pada sahabatnya, pada kawannya pun Nabi tersenyum. Masya Allah, Nabi nggak punya dendam. Nabi nggak pemarah, temperamen seperti kita. Selama yang diinjak-injak, yang disakiti harga dirinya, bukan harga diri agamanya Allah, juga bukan Allah, Nabi nggak pernah balas. Tadi dibaca tuh rawi sebelum summa aruddu yub'atsu min diyama baina yadayil qiyamah fi dhahri alamatun tudilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib fajriyul jabini layliyul dawaib alifiyul anfi mimiyul haminuniyul hajib, dan seterusnya. Di sana ada di antara akhlak mulia Rasulullah yang perlu kita contoh, kita tiru. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi itu kalau disakiti, ya'fu, langsung memaafkan pada orang yang menyakitinya. Wala yu'aqib, Nabi enggak bales selama yang disakiti pribadinya. Tapi kalau yang diinjak-injak, dihinakan, disakiti, harga diri agamanya Allah, yang dihina Allah, tidak ada yang mampu berdiri di depannya, saking takutnya. Nabi, wa in khusima yasmut wala tujawib. Tadi lo yang baca sudah lupa ya. Itulah saking pinternya. Ada tapi yang nggak hafal.
In khusima yasmut. Nabi itu kalau khusima, dipadu, dicela, dicaci maki, yasmut, beliau diam. Kayak ibu-ibu ya, ada orang nyaci maki diam. Benar? Bu, ibu-ibu ini kalau dicaci maki orang dan ibu-ibu merasa nggak bersalah, diam atau balas? Hah? Ayo jawab jujur, diam apa balas? Belum selesai yang nyaci maki itu ngomong, kita balasnya berkali-kali. Andai itu hanya 100 kalimat, kita bisa beribu-ribu kalimat. Nabi khusim ketika dicela bahkan dicaci maki, yasmut, diam, wala yujawib, gak jawab. Kisah bagaimana beliau setiap pagi nyuapin pengemis yang buta yang Yahudi. Saat beliau nyuapin dengan penuh rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, rasa iba, itu pengemis yang buta itu sambil makan suapannya Rasulullah, jelek-jelekan Rasulullah luar biasa. Nah, kamu nanti kalau jumpa orang yang namanya Muhammad, kamu jangan sampai jadi pengikutnya ya, itu orang gila, dijelek-jelekan luar biasa. Coba andai kita yang digitukan, tabluk no panganane. Nabi tetap sabar. Nabi pun nggak ngaku bahwa aku inilah Muhammad yang kamu jelek-jelekan, tidak. Masya Allah. Kalau orang Jawa bilang ada orang sesabar itu orang darahnya putih. Di kampung kami itu ada orang sampai dijuluki Getiye putih, darahnya putih. Sebab apa? Sabar, diam, dipitnah, dijelek-jelekin orang, bahkan dicaci maki pada dia nggak punya kesalahan apapun, diam. Darahnya putih. Tapi kalau saya lihat di sini nggak ada yang darahnya putih. Rata-rata merah, bahkan banyak merah campur hitam, bahkan ada yang hitam. Nauzubillah min, yang hitam itu yang tik-tikmu. Sidik-sidik kamu. Umi hatinya bilang kayak Pak Ustadz. Sidik-sidik ngamuan. Ada orang buat status, dia merasa nyindir dirinya, langsung dibel ngamuk. Ada tidak? Saya pernah jadi korban loh, saya buat status sendiri kok, sama sekali tidak ke arah dia kok ngebel japri ngamuk-ngamuk. La ilaha illallah. Tapi nggak datang orangnya. Ini namanya orang yang darahnya bukan hanya merah campur hitam, bahkan hitam pekat. Nauzubillahi min. Nabi darahnya putih. Itu sebutan untuk orang yang kesabarannya tiada batas, nggak pernah marah, hanya senyum. Masya Allah, itu ngalahkan ulama-ulama yang tukang ngomong. Bisa jadi orang yang seperti itu meskipun bodoh, ibadahnya pas-pasan, lebih duluan masuk surga dibanding para ulama. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujab. Jadi kalau jumpa kawan, istibsyar, tak perlu tebang pilih, jumpa dengan siapapun, bahkan jumpa dengan orang yang mungkin kamu dapat kabar orang itu jelek-jelekan kamu, mitnah kamu, pura-pura nggak tahu saja, tetap senyumin. Sanggup bu? Sanggup bu? Sanggupnya berat kali ini. Al-istibsyar, nampakkan sukacitamu, sumeh wajah
kang sumeh lan kang tansa ajir. Wajah yang selalu tersenyum. Masya Allah. Wajah yang jumpa siapapun selalu terlebih jumpa dengan kawannya. Jangan pilih-pilih ya. Jangan pilih-pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang perlu dijaga dalam berkawan, al-ibtida bisalam. Kalau jumpa, mulailah mengucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya apa? Mengucapkan salam hukumnya apa? Kok wajib? Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Jawab salam wajibnya wajib apa? Hah? Nggak tahu. Kalau yang nerima ucapan salam satu orang wajib ain. Saya semisal di jalan jumpa Bang Pendi nih. Saya mengucapkan salam. Assalamualaikum Bang. Kok nggak jawab salamku? Dosa besar. Kalau satu orang yang nerima ucapan salam. Tapi kalau banyak orang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu andai sudah ada yang jawab, kemudian ada yang nggak jawab, yang nggak jawab nggak dosa. Cuma rugi. Sama hukumnya nyolati jenazah. Ayo ngikut sholat jenazah. Yang penting kan sudah ada yang nyolatkan. Kita sudah nggak dosa. Iya nggak dosa tapi kamu rugi. Seperti ini. Saya mengucapkan salam. Andai ada yang nggak jawab salam. Bener nggak dosa tapi rugi. Karena jawab salam itu keutamaannya sangat banyak. Nah dalam berkawan kalau jumpa ucapkan salam. Makanya mengucapkan salam yang hukumnya sunnah itu secara keutamaan lebih utama orang yang mengucapkan salam dibanding yang jawab salam yang hukumnya wajib. Amalkan ya. Waalaikum kemana? Ngebel pun demikian. Jangan halo dulu. Saya kalau pas ada kesempatan ngebel anak kok langsung halo, saya marahi itu. Bahkan ngebel istri kok langsung halo, pripun? Nah, marah saya. Boya salam dulu. Kan masih banyak yang seperti itu kan. Halo. Baru assalamualaikum. Padahal kata Nabi, assalam qablal kalam. Salam itu ucapkan sebelum bicara, jangan halo dulu. Assalamualaikum. Yang kita bel bukan muslim Ustaz, gak apa-apa. Mendoakan orang non muslim ketika mereka masih hidup hukumnya boleh. Entah itu doa agar dia dapat hidayah atau doa untuk urusan dunianya selama non-muslim itu masih hidup, sepakat ulama boleh. Yang enggak boleh kalau sudah mati, ya itu enggak boleh. Meskipun itu ayah kandung kita, anak kandung kita, kalau sudah mati tak boleh kita mendoakannya. Kalau masih hidup boleh. Assalamualaikum. Paham ya? Jadi adab kedua yang harus dijaga dalam berkawan, kalau jumpa upayakan ucapkan salam. Bahkan salam itu etikanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengucapkan salam pada kita, assalamualaikum, jawab dengan yang lebih banyak. Jangan hanya waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada orang ucapkan salam pada kita, assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ucapkan salam pada kita dengan salam lengkap komplit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.
nanti tambah waridwanu. Ketika ada orang yang mengucapkan salam padamu, minimal jawab dengan salam yang sama, minimal. Jangan ada orang Assalamualaikum, salam, jangan. Minimal sama, dan utamanya tambahkan doa, bukan hanya salam tapi juga mendapatkan rahmatnya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Amalkan ya. Jumpa dahululah mengucapkan salam. Yang ketiga, wattausi'ah indal julus. Kalau sedang duduk bareng seperti ini, jangan suka berhimpit-himpitan sehingga merasa terganggu yang terhimpit. Padahal tempat masih longgar, kecuali kalau seperti di raudhah yang memang di situ berdesak-desakan luar biasa. Cari tempat longgar agar tidak ada yang terhimpit dengan badan gemuk kita, sudah nggak ada. Itu lain lagi. Itu kondisi darurat. Jadi Imam Ghazali ngajarin saat kita duduk dengan kawan, jangan berhimpitan. Usahakan dia duduk bisa nyaman. Jangan berdesak-desakan, ya. Begitu juga dalam bermajlis. Kecuali kalau semisal memang tempatnya sempit, kemudian berdesak-desakan, itu berhimpitannya dalam kondisi darurat. Nah, gak masalah. Yang berapa tadi? Ketiga. Keempat, wattashi indal qiyam. Ketika bermajlis dengan kawan, lalu ada yang pamitan berdiri, muliakan. Kalau kita mampu berdiri, ya antar. Saya pamit dulu ya, ya Kak, makasih. Ikut berdiri minimal. Syukur diantarkan sampai keluar dari rumah kita atau keluar dari majelis. Itu juga harus dijaga. Islam ngajarin tuh. Jadi jangan punya pemahaman Bapak Ibu, Islam itu hanya ngajarkan umatnya sholat. Salah. Renungkan ayat ini. Zuribat alaihimud dillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa zuribat alaihimul maskanah. Kalau kita artikan bebas, Allah katakan semua manusia dimanapun mereka berada itu akan berada dalam kehinaan dan kemiskinan. Gak akan mulia dimanapun. Mau di kampungnya, mau di tempat hijrahnya, bahkan mau di dunia maupun di akhirat. Semua manusia, satu, akan berada dalam kehinaan, dua, akan berada dalam kekurangan, kecuali kalau manusia itu bisa menjaga hubungan baiknya dengan Allah, juga dengan sesama makhluknya Allah. Ini Islam. Terkenal ahli sholat, tapi dengan kawan-kawan gak baik, bukan hamba yang soleh. Terkenal ahli puasa, terkenal gajinya kemana-mana, tapi banyak yang terdolimi dengan lesannya. Allah katakan dalam ayat ini, zuribat alaihimul dhillah wal maskanah. Kalau nggak segera tobat, Allah akan hinakan dan Allah akan miskinkan. Na'udzubillahi min. Maka berupayalah kalau pingin mulia dan dicukupi kebutuhannya dengan Allah baik dan dengan siapapun baik. Jangan orang terkenal ahli ngaji tapi lesannya juga terkenal ahli mendolimi orang. Suatu ketika para sahabat datang kepada Nabi lalu menceritakan seorang sahabat perempuan yang ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli puasa sunnah, ahli sholat malam, Masya Allah, bahkan juga ahli sedekah. Memuji luar biasa di depan Rasulullah.
Apakah Rasul langsung ikut-ikutan memuji sahabat perempuan yang diceritakan itu? Tidak. Nabi balik bertanya, Fulanah yang kalian ceritakan itu bagaimana akhlaknya dengan tetangga? Diam sahabat. Bagaimana akhlaknya dengan tamu, dengan keluarga, dengan guru? Diam. Ditanya berkali-kali, ada sahabat yang menjawab, itulah kelemahannya ya Rasul. Si fulana ini memang Masya Allah ibadah, tapi juga terkena lesannya bu. Hampir semua tetangga, bahkan keluarga, bahkan orang tua, tamunya semua pernah terdolimi lewat lesannya. Ada yang pernah digunjing, difitnah, diadu domba. Lalu dalam riwayat itu Nabi berdiri, kemudian beliau bersumpah demi Allah, para sahabat, demi Allah, la tu'minu billah, perempuan yang kamu ceritakan itu dengan segala kehebatannya bukan tergolong perempuan yang beriman kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, demi Allah la tadkhulul jannah, perempuan yang kamu ceritakan itu dengan segala kehebatan ibadahnya, kebaikannya, tidak akan bisa masuk surga. Nauzubillahi min, padahal ahli sholat, ahli puasa, ahli sholat malam, ahli baca, ahli sedekah. Itu loh, karena nggak bisa jaga lisan, Nabi bersumpah tak akan bisa masuk surga, bukan tergolong hamba yang beriman kepada Allah. Lalu Nabi bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, orang layak digolongkan hamba yang beriman pada Allah pada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya kalau bicara yang baik, jangan suka nyakitin orang, jangan suka zolimi orang, jangan suka ghibah orang, mitnah orang. Aw liyasmut, kalau nggak bisa bicara baik, diam. Lalu Nabi jelaskan banyak, tergolong iman pada Allah dan hari akhir kalau dia bisa memuliakan tetangganya, memuliakan orang tuanya dan seterusnya. Ini orang yang secara kasat mata pasti ahli surga, bu. Lah kalau kita yang bukan ahli baca Quran, bukan ahli puasa sunnah, bukan ahli sholat malam, apalagi ahli sedekah, jauh panggang daripada api bukan, terus kita nggak bisa jaga lesan, marahnya Rasulullah pasti lebih marah kepada kita dibanding marahnya Rasulullah pada perempuan itu. Makanya nggak cukup kita hanya menjaga hubungan baik kita dengan Allah lewat ibadah-ibadah murni kita, tapi kita pun harus baik dengan sesama, terkhusus dengan kawan kita yang hari-hari kumpul dengan kita, terkhusus dengan saudara seiman dan seakidah kita, saudara sesama muslim. Jaga lisannya ya, jaga lisan. Banyak orang yang karena tak bisa jaga lisan, dia nggak selamat di dunia, nggak selamat. Banyak orang yang masuk penjara gara-gara nggak bisa jaga lisan, apalagi kelak di akhir. Mengapa Nabi sampai katakan, wong hanya nggak bisa jaga lisan kok sampai Nabi sumpah tak akan masuk surga, sumpah tidak layak tergolong orang yang beriman? Karena termasuk perkara yang sangat mengkhawatirkan orang itu mati su'ul khatimah adalah mereka yang tidak bisa menjaga lisannya. Ada yang berani jamin matinya husnul khatimah? Ada? Ada. Kalau nggak ada, jangan lakukan hal-hal yang bisa membuat kita mati tanpa iman.
Di antaranya tak bisa menjaga lisan. Nah, yang berapa? Yang keempat. Sekarang yang kelima, maksudnya begitu loh. Tadi yang keempat. Yang kelima, wal insot indal kalam. Nih, kebiasaan buruk kita. Etika yang harus dijaga. Kalau kawannya sedang bicara, dengarkan. Ojo tulanan HP. Ayo, siapa yang kalau kawannya bicara asik dengan HP-nya? Saya. Pak Eko nudik belakang. Padahal saya kalau ngomong sama dia tinggal main HP terus itu. Ayo, jaga ya. Wal insot indal kalam, muliakan, hargai kalau ada orang ngomong, dengarkan. Jangan malah ditinggal ngomong sendiri. Kalau zaman sekarang kayaknya sih khusyuk. Gurunya ngaji sampai urat lehernya keluar, ternyata lagi ngobrol sama kawan yang di luar sana. Kasihan deh lo Pak Guru. La ilaha illallah. Naudzubil. Makanya para ulama ahli tafsir ketika menafsiri wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran dibaca, dengarkan, bahkan simak dengan benar. Tengklengno siramu. Tengklengno itu begini loh. Saking khusyuknya dengarkan itu sampai begini. Bukan karena ngantuk apalagi tidur, tapi saking seriusnya mendengar. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Quran yang dimaksud dalam ayat ini itu khutbah, ceramah, ngaji, pengajian. Jangan malah tinggal ngomong sendiri. Ayo. Jangankan pengajian, ngobrol sama kawan itu loh, Bu. Yang belakang dengar nggak? Kalau kawannya lagi ngomong, dengarkan. Siap? Harus berupaya maksimal. Jangan main HP sendiri. Kalau main HP, izin ya. Ini ada penting saya selesaikan dulu. Kalau tidak seperti itu, nggak menghargai kawan, jangan berharap perkawanannya akan langgeng, perkawanannya dunia akhir. Jangan berharap. Itu Islam ngajarin begitu. Baik apa tidak? Baik apa tidak? Baik. Yang keenam, tukrahul mujadalah fil maqal. Jangan suka bantah-bantahan, kecuali bantahan dalam masalah ilmu. Itu ada arenanya sendiri. Jangan suka berkelahi di jalanan, ya, tawuran di jalanan. Kalau mau tawuran yang legal di atas ring tinju, sama. Berdebat, ada arena yang dibolehkan. Berdebat tentang keilmuan, yang kalau di NU namanya bahsul masail. Diperintahkan itu dalam berdakwah, itu metode dakwah diantaranya yang diperintahkan wajadilhum billati hiya ahsan, dengan berdebat. Nah, keenam. Kenapa keberapa tadi? Hah? Kemudian, berarti. Nah, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya, husnul qaulil hikayah. Kalau menceritakan sesuatu pakai bahasa yang bagus, jangan kasar. Kemudian yang terakhir, berarti 8 itu. Wan nida bihabil asma. Kalau panggil kawannya dengan nama yang baik, ya, dengan nama penghormatan. Jangan lebih tua dari kita lalu kita panggil, mungkin punya sebutan yang buruk. Jangan. Kecuali kalau sudah terbiasa, itu pun nggak bagus. Panggil namanya jika lebih tua, Kak, atau Budi, atau Bu, atau Bunda. Jangan langsung namanya. Itu Islam ngajarin.
Nah ini Bapak Ibu adab etika yang perlu dijaga dalam berkawan. Kalau semisal ada kesalahan saling memaafkan, itulah yang diajarkan Rasulullah. Bahkan jika perlu belum minta maaf, kita sudah memaafkan. Sanggup? Insya Allah. Jangan ada dendam dalam hati kita. Juga jangan pernah ada dusta di antara kita. Nah, dendam menjadi penghalang dijabahnya doa kita. Yang kemarin mungkin masih ada dendam, ayo hilangkan rasa dendam itu. Biar doa-doa kita dijabah. Andai kita merasa bersalah, minta maaf. Andai ada orang yang mendolimi kita, gak perlu nunggu mereka minta maaf. Maafkan, meskipun ini berat. Dah maafkan, ikhlaskan, kembalikan semuanya kepada Allah. Mau difitnah, mau digibah, ini berat ini Bu ya. Tapi kalau kita selalu mengembalikan semua urusan kepada Allah, kita tidak akan terpengaruh. Kebaikan yang selama ini kita lakukan akan terus jalan. Mau dipuji, mau dicaci, mau sedikit orang, mau banyak orang, bahkan tak ada orang. Saya sering cerita ya, Bayi Anwar Mansur itu yang lagi viral, dihina oleh Trans 7. Itu Lirboyo dulu, santri khusus laki-laki. Tahun 80-an, ada wanita hebat, pendobrak, berani nerima santri perempuan. Itulah Bayi Anwar Mansur. Karena istri beliau itu putra Bayi Makhrus yang terkenal, memang meskipun perempuan tapi luar biasa, visioner kalau bahasanya sekarang. Makanya andai beliau memiliki putri, punya Aina, yang punya Ar-Risalah, yang punya Darsa, itu wajar. Bayi Anwar Mansur itu nelateni santri hanya 3 Bu, itu bukan hanya 1-2 hari, 1-2 bulan, tapi wafi riwayah sampai 3 tahun. Telaten, sabar, istiqomah, selalu mengandangnya Allah. Dan sebab keistiqomahan itu, Masya Allah, kita bisa melihat santri khusus pondok beliau itu sudah 3.000 lebih. Itu di pondok beliau saja. Kalau Lirboyo keseluruhan data statistik tahun 2025 ini di Kementerian Agama itu santrinya hampir 60.000. Masya Allah ya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, ini kalau ngaji dengan santri Lirboyo ya sama ilmuannya ngaji dengan para masyayikh Lirboyo. Ini Bapak Ibu jamaah semuanya, penjelasan Imam Al-Ghazali tentang etika yang harus dijaga dalam berkawan, dalam bersaudara. Jaga benar, amalkan benar, agar apa? Perkawanan kita, perkawanan yang langgeng, perkawanan yang tidak putus, perkawanan yang benar-benar karena Allah, yang ketika perkawanan kita benar-benar karena Allah, meskipun kita bukan saudara, meskipun kita bukan anak dan ibu, kita bukan suami dan istri, itulah perkawanan yang sampai di akhirat kelak satu sama lain saling menolong, saling memberi manfaat. Mudah-mudahan Allah mampukan kita mengamalkan adab etika dalam berkawan yang kita kaji pada malam hari ini. Sekali lagi semoga dalam perkawanan kita ini Allah ridhoi, benar-benar perkawanan yang karena Allah, kita dikumpulkan pun juga karena Allah, sehingga kita bukan hanya dikumpulkan di dunia ini, tapi juga dikumpulkan kelak di akhirat bersama guru-guru kita, bersama baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup ya? Ada pertanyaan? Gak ada, cukup.
Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة. اللهم اجعلنا يا الله من أهل الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة وسهلنا رزقنا وعتب علينا خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل يوم من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.